Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mendengarkan kajian Islami rutin Senin pagi. Penyelenggaranya adalah DKM Masjid Jami Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, Depok. Penceramahnya adalah Ustadz Muhammad Azam Shidki, LC, MSc. Adapun topiknya adalah makna husr di surat Al-Asr. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma rabbana fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tibtum mutaba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Bu? Afiat? Sehat doang atau afiat juga? Apa artinya afiat? Apa artinya afiat? Sehat lahir batin. Sehat wal afiat, sehat lahir batin. Hadis riwayat Abdullah bin Umar itu, kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah ada seorang pun yang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah permintaan yang terbaik melainkan permintaannya adalah meminta afiat. Tidaklah ada seorang hamba pun yang ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan terbaik melainkan permintaan itu adalah permintaan minta afiat. Kemudian tiba-tiba ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, famal afiyah? Afiyah itu apa?" Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An yunajjiyallahu min kulli bala'id dunya wal akhirah." Afiat itu terselamatkannya kita dari segala bala, ujian dunia dan akhirat. Itu afiat namanya. Ya, terjaganya kita, diselamatkannya kita dari segala bala dunia dan akhirat. Saudara kita yang ada di Sumatera sehat mungkin, ya, yang selamat kondisinya, badannya bisa jadi sehat.
tapi sedang mendapatkan bala, ujian, cobaan. Ya, makanya paling nikmat itu sudah sehat dikasih afiat lagi, nggak ada ujiannya gitu ya, nggak ada cobaannya yang berat gitu. Atau juga afiat secara bahasa adalah terfungsikannya segala nikmat yang Allah berikan menjadi fungsi penghambaan, bukan hanya sekedar fungsi penciptaan. Kalau mata fungsi diciptakan untuk melihat, maka mata ketika bisa melihat disebut dengan mata yang sehat. Tapi kalau matanya digunakan untuk membaca Al-Quran, maka matanya afiat, karena dia berfungsi sebagai hamba, bukan hanya berfungsi sebagai makhluk yang diciptakan. Lisan kita juga sama. Kalau lisannya digunakan untuk bicara, baik ataupun buruk, itu lisan yang sehat, bisa ngomong jelas, R-nya tidak cadel, terus tidak pelat, pelok, pelat dan seterusnya gitu ya. Itu sehat. Tapi kalau lisannya dipakai zikir, berkata yang baik, saling menasehati, saling berwasiat dalam kesabaran dan kebenaran, maka lisannya lisan yang afiat. Gitu. Nah, baik. Jadi gimana kabar Bu? Sehat? Sehat wal. Iya, karena kita pakai kaki kita sekarang ke masjid ya. Jadi hamba Allah nih kaki kita hari ini ya. Pulang dari sini mampir ke mie ayam. Jadi sehat apa afiat itu kakinya? Bilang sama suami, mau kemana? Ngaji ya. Ya, padahal pengen janjian makan bakso, cuman mampir dulu ke Al-Ikhwan gitu. Baik. Bulan lalu kita bahas apa, masih ingat? Mana catatannya ada? Hah? Apa? Makna khusr. Ya, makna khusr. Ada berapa kemarin? 5 atau 7? 7. Satu, maknanya apa? Kita lanjutin dulu dikit lagi. Satu apa? Ghubnin. Innal insana lafi ghubnin. Apa artinya ghubn? Saling mengungkap kesalahan dan saling tipu menipu. Manusia itu suka saling tipu dan saling mengungkap kesalahan. Yang kedua, innal insana lafi khusrin. Apa maknanya? Lafi halakatin. Manusia itu selalu perjalanan waktunya adalah menuju kehancuran, kebinasaan, kerusakan. Makin kesini makin rusak. Berapa hari yang lalu ada seorang ibu yang dibunuh anak kandungnya sendiri. Umur 12 tahun. Ibunya marahin kakaknya, adiknya ke dapur ngambil pisau, ibunya ditusuk sampai mati. Makin rusak apa makin benar, Bu? Rusak. Sebelumnya ada
nggak nyampe seminggu sebelumnya ada informasi di sosmed itu seorang abang bunuh adik kandungnya sendiri gara-gara adiknya ngambil koin game online di handphone kakaknya. Cuman gara-gara game online. Masih kecil juga. Waktu zamannya Citayam Fashion Week, ingat? Di SCBD Sudirman, JJ dulu namanya ya. Ada seorang tiktokers yang social eksperimen. Dia datang langsung ke lapangan, ke lokasi. Dilihat ada dua bocah gandengan. Ditanya, nama kamu siapa? Umur berapa? Disebut namanya. Dijelaskan umurnya, yang satu 6 tahun, yang satu 5 tahun. Kalian berdua apa? Pacaran. Udah berapa lama jadian? Baru sebulan om. Udah punya panggilan kasih sayang? Sudah. Apa panggilannya? Ayah bunda. Astagfirullah. Umur 6 tahun dan 5 tahun. Ya, bukan lagi pacaran seragam putih merah. Zaman saya putih abu-abu istilahnya. Makin kesini putih biru, makin kesini putih merah, makin kesini nggak tahu dah tuh. Baju TK apaan sih? Seragamnya ada nggak? Nah, belum ada TK negeri ya. Belum ada. Kemudian sekitar 3 hari yang lalu saya dapat WA di salah satu grup, ada yang memberikan chat tentang vape. Sudah ada regulasinya, ketetapannya, katanya sudah jadi narkoba, masuk kategori narkoba. Kira-kira anak muda zaman sekarang banyak yang nge-vape nggak bu? Kalau jawabannya banyak berarti sama dengan anak muda zaman sekarang sudah banyak yang terkena narkoba. Makin rusak apa makin benar? Makin rusak. Baik. Kemudian yang ketiga, innal insana lafi khusr. Apa maknanya kemarin? Lafi uqubah. Ya, uqubah. Belum. Apa dulu? Ghubnin, halakatin, terus apa? Urutannya nggak apa-apa. Bahasa Arabnya apa? Atau bahasa Indonesianya catatannya apa? Ya, lafi uqubatin namanya. Harus merasa berada dalam bayang-bayang hukuman, iqab, konsekuensi. Apapun yang kita lakukan itu, kita akan rugi kalau tidak membayangkan konsekuensinya apa. Ya, kalau cuma nebang hutan nggak pernah bayangkan konsekuensi musim hujan bakal longsor. Ya, ujungnya khusrin, rugi kan banyak manusia ini. Berapa ribu orang, kampung orang tua saya di Padang, Malala, Palimbayan, Agam, itu luar biasa. Ya. Banyak yang sampai sekarang masih belum ketemu. Ya, desa-desa yang masih tertimbun dan seterusnya. Karena ketika mengerjakannya nggak tahu konsekuensi, atau tahu tapi nggak peduli dengan konsekuensi, maka ujungnya lebih khusr. Ya, asal berbuat tanpa mempertimbangkan, tanpa mencari tahu, tanpa pengen tahu tentang apa sih konsekuensinya. Ya, rugi manusia. Kemudian yang keempat, lafi apa? Lafi syarrin. Benar-benar berada dalam keburukan, kejahatan, ketidakbaikan. Semua yang ada dalam manusia ini
tidak ada baik-baiknya kalau nggak ada kebaikannya. Saya sampaikan begitu kan? Ada baik-baiknya. Kalau tidak ada kebaikannya. Kita punya rumah, tuh rumah nggak ada baik-baiknya kalau nggak ada kebaikannya. Ada orang punya rumah 12 di salah satu komplek di Cibubur. Rata-rata satu rumahnya di komplek itu 3 miliar sampai 5 miliar. Saya bilang, saya punya teman, ini peristiwanya waktu zaman Covid. Pak RW-nya cerita, saya bilang, Pak RW, boleh nggak kira-kira disampaikan kepada beliau, siapa tahu berkenan minjemin, bukan ngasih, bukan wakaf. Kali sambil pengen diurusin, dipelin, disapuin, dilapin kacanya, dirawat. Karena ada teman saya punya rumah Quran, donaturnya itu berhenti. Waktu Covid usahanya jatuh. Tapi santri udah ada, udah berjalan setahun. Gak mungkin disuruh pulang ke rumah masing-masing. Apalagi yang sudah di Jakarta gak boleh keluar kota. Waktu itu PSBB kan. Nah, mau tinggal di mana? Rumah gak ada. Ya, setahun 30 juta. Ya. Akhirnya ya sampai sekarang gak ada kabar. Di saat yang sama ada rumah ukuran ruang tamunya 2 kali 2,5 meter. Ya, saya diminta datang untuk minta tolong ajarin ngaji. Sampai nyasar-nyasar gitu. Sampai janjian lagi, ketemu baru dianterin. Sampai pojokan rumah, setelah itu udah gak ada rumah lagi. Ya, di Depok masih ada yang begitu ternyata. Kemudian masuk ke rumah, di dalam sudah ada 3 orang. Walaupun rumah kecil, tapi yang punya rumahnya memfasilitasi ada orang pengen belajar ngaji, diterima. Berarti rumahnya itu ada kebaikannya. Yang rugi manusia kalau tidak ada kebaikan. Matanya gak ada kebaikannya, lisannya gak ada kebaikannya, rekeningnya gak ada kebaikannya, rumahnya gak ada kebaikannya, kendaraannya gak ada kebaikannya, handphonenya gak ada kebaikannya. Isinya apa? Keranjang Shopee-nya 1.200 isinya. Ya. Galeri fotonya 50.000 foto dan video. Kebaikannya apa? Nggak ada. WA-nya cuma buat ngomongin orang, aplikasi Quran nggak pernah dibuka misalnya. Isi galerinya foto selfie semua misalnya. Nah ini apa kebaikannya? Nah itu yang keempat. Yang kelima kemarin masih ingat, innal insana lafi khusrin lafi naqsin, yaitu merasa kurang, nggak pernah merasa cukup, kurang aja hidupnya yang dirasa, ya, kurang tinggi, kurang banyak, kurang putih, alis kurang tebal, hidung kurang mancung, ya, kurang banyak dan seterusnya, kurang. Makanya surat sebelumnya alhaqumut takatsur. Manusia itu sukanya ngebanyak-banyakin terus, nggak pernah puas. Nah yang keenam lafi naqsin dan lafi dha'fin. Makin kesini orang semakin banyak yang berkurang secara kualitas atau kuantitas. Ingatan semakin berkurang, teman makin berkurang, grup WA makin berkurang jumlahnya, ya kan? Waktu bersama dengan pasangan makin berkurang, waktu bersama anak makin berkurang. Dulu waktu kecil-kecil anak sama kita semua, Bu ya, SD disibuk di sekolahnya, SMP sibuk di sekolah, ekskul sama teman-temannya, SMA terus makin berkurang bersama anak waktu kita. Kadang-kadang kesabaran juga makin berkurang, makin sensitif, ya. Iya, makanya semakin berkurang memang perjalanan usia itu, wal asr, demi waktu dan perjalanan waktu makin berkurang. Badan makin berkurang kekuatannya, tulang makin berkurang kepadatannya, persendian makin berkurang kelenturan, ya, elastisitasnya dan seterusnya. Mata makin berkurang ketajamannya, lisan makin berkurang kefasihannya. Ya, kadang ngomong bisa cepat. Ya, saya sering mendapatkan kalau orang sudah berusia tuh ngomongnya nggak bisa
terkendali. Ya. Baru ngomong subjek tiba-tiba langsung keterangan gitu, nggak ada SPOK-nya lagi. Saking cepetnya gitu. Ya. Nah, itu memang begitu. Ya, telinga juga makin berkurang pendengaran. Termasuk rezeki makin berkurang. Dulu gaji besar, ya. Nah, udah makin berusia, perjalanan waktu ngandelin duit pensiun. Ya. Habis itu ngandelin duit dari anak ya Bu ya ternyata. Ya, alhamdulillah dari Allah. Masyaallah. Jadi saya baru tahu saya sebagai anak memang orang tua itu ngandelin saya juga nih menurut saya. Ngandelin Allah. Tapi makin berkurang kan Bu ya? Iya. Terus jenis makanan makin berkurang kan yang bisa dikonsumsi. Dulu pagi lontong sayur, wah santan. Siang gulai tunjang, nah boleh. Malam sate padang, pala nggak pusing. Ini pagi sekarang baru makan lontong sayur jam 9 udah puyeng pala kita. Udah mulai berkurang jenis makanan. Nasi muda makan dodol Garut ngunyah enak, masukinnya gitu, lempar lambung ke perutnya kayaknya nyampe. Ini mau ngunyah dodol nggak selesai kalau makin lengket. Mau ke kanan bingung, ke kiri bingung ya. Ini ngenainya sama gigi yang mana kan begitu. Makin berkurang. Dan termasuk jatah umur makin. Maknanya apa? Lafi dha'fin, makin lemah. Semua kita makin lemah. Ingatan makin lemah, penglihatan makin lemah, pendengaran makin lemah, hati makin lemah, kan? Semuanya naksinnya maknanya dha'f. Nah, yang ketujuh lafi tarayum, makin kembali seperti semula. Ya, sebagaimana dulu pertama kali kita hadir ke dunia. Nah, semua itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang sudah tahu tentang ketujuh hal makna dari khusr agar tidak termasuk orang yang dalam kategori rugi atau mendapatkan kerugian atau merugi, maka Allah mengatakan illal ladzina amanu. Yang namanya lawan kata rugi adalah beruntung. Ya, beruntung dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran Allah sering menyebutnya dengan kalimat aflah, falah, aflah. Makanya Allah sebut orang beriman itu qad aflahal mu'minun. Yang namanya orang beriman itu pasti beruntung, pasti menang, pasti bahagia, pasti sukses. Artinya nggak akan rugi, karena Allah bilang memang hanya orang-orang yang beriman, beramal soleh, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Dia yang tidak masuk kategori innal insana lafi khusr. Bahkan Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan illal ladzina amanu ay istitsna. Ini pengecualian bahwa orang beriman itu bukan manusia. Maksudnya apa? Bukan manusia biasa. Kalau orang sudah ada iman, sesungguhnya dia bukan lagi menjadi manusia, tapi hamba. Makanya ketika Allah mengatakan orang-orang beriman, karakter orang beriman yang pertama yang langsung Allah singgung hampir selalu adalah sholat. Tanda orang beriman atau tanda orang munafik itu nisbatnya kepada sholat subuh dan isya. Ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, langsung ayat itu diiringi dengan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang sholatnya khusyuk. Ketika Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman, ujungnya ulaika humul muflihun. Siapa mereka? Wa yuqimunas salat. Siapa yang mendustakan agama,
adalah fawailul lil musalli. Jadi simbol agama kita iman bukan Islam. Kalau Islam etalase. Etalase kalau sebagus apapun tapi kosong nggak ada isinya, siapa yang pengen mampir, Bu? Tapi ada warung nggak punya etalase, dibikin kardus, disekat-sekat, permen taruh situ semua, toples aja nggak punya. Ada tembok, ada paku dicantolin pakai karet, pakai tali, pakai macam-macam. Datang nggak pembeli ke situ? Datang, walaupun nggak ada etalase, tapi ada isinya tuh warung. Bagaimana mungkin orang bisa menghasilkan atau mendapatkan kebaikan kita sebagus apapun tanda petik etalase keislaman kita? Wah, bajunya rapi, wah pecinya bagus, wah jidatnya hitam, wah segala macam, tapi ternyata isi etalasenya kosong, imannya nggak ada. Lafi khusr, dia ujungnya rugi, nggak ada yang beli, nggak ada yang datang. Udah kadung nyewa toko, rugi nggak, Bu? Rugi. Yang atuh nyewa toko nggak ada etalase, ada isinya, bisa untung nggak dia? Untung. Nah, kebanyakan kerugian kita itu sebagai manusia sebab hanya memandang diri kita hanya sebagai manusia. Tidak memandang diri kita dengan kacamata keimanan. Padahal Allah menyebutnya illal ladzina amanu dan terkategorikan keimanan itu dengan salat. Ya, harus masuk ke dalam etalase keislaman kita adalah salat. Ya. Makanya ada orang yang berislam tapi tidak sholat, ada. Ya. Apa artinya ini Islam? KTP. Ya. Apa Islam KTP itu? Kagak tentu pisan. Ya. Kadang jilbaban, kadang enggak. Kadang sholat, kadang enggak. Kadang puasa, kadang enggak. Kadang ngaji, kadang enggak. Kagak tentu. Ngikut aja. Ya. Jangan matoknya pada sholat Jumat. Kalau sholat Jumat mah rame. Lihat orang beriman tuh subuh dan isya. Ya. Bagaimana mungkin rumah tangga ada kebaikannya? Illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali ada iman di situ. Bagaimana ya Rabb, dalam rumah tangga saya ada iman? Cek salatnya bagaimana? Salat kita sebagai istri bagaimana? Salatnya suami bagaimana? Salatnya anak bagaimana? Kalau salatnya bermasalah, Bu, di rumah itu nggak ada iman. Kalau nggak ada iman berarti lafi khus, pasti rusak rumah tangganya. Kita punya usaha nggak ada iman, karyawan nggak ada yang sholat, ujung-ujungnya jangan salahin Allah kalau bangkrut. Cuman jual etalase. Kita punya masyarakat, ya, di lingkungan tetangga kita. Kalau masyarakat itu nggak ada iman disebabkan, cek aja sholatnya bagaimana. Ya wajar kalau ada kerusakan yang saya sebutkan semua tadi itu. Umur 5-6 tahun panggilan ayah bunda. Anak 12 tahun nusuk ibu kandung sendiri, coba. Abang bunuh adiknya gara-gara ngambil koin game online-nya. Ini kan rusak. Data menunjukkan angka kelahiran meningkat, angka perceraian meningkat, angka menikah menurun. Coba gimana cara baca datanya itu? Yang lahir nambah, yang nikah kurang, yang cerai nambah. Ini anak dari mana lahirnya? Coba pakai ilmu data science nih, ada ilmu statistik atau gimana cara baca data ini? Ya, kalau nggak pakai suuzon ya, kita nggak pakai suuzon dah. Nggak pakai asumsi, gimana cara bacanya? Apakah yang udah menikah pada nambah anak semua orang sekarang?
kebanyakan KB, ya. Coba tuh. Rusak. Kemaksiatan serba didigitalisasi, online, pinjaman online, riba online, prostitusi online, terus judi online, syirik online. Ada nggak syirik online, Bu? Ada. Ya? Kirim ke 9288, ketik krek spasi ramalan nasib, kan itu online berarti. SMS sekali kirim 2.200 rupiah. Makanya basisnya harus sholat. Kalau sholat sekali lagi bermasalah, maka innal insana lafi syarrin, gak ada baik-baiknya apapun konteksnya. Kita punya sekolah, kalau lembaga kita pimpin, kita bikin jam pelajarannya menabrak waktu sholat, itu lembaga gak ada baik-baiknya. Ya, apalagi kalau kita lihat dalam surat Al-Alaq, ar-ra'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Abu Jahal itu Allah singgung pada ayat ini gara-gara pernah bilang, kalau saya sampai ngelihat Muhammad sholat, saya tebas leher dia. Tuh, menghalang-halangi, mengancam orang sholat. Ada nggak yang begitu? Ada. Saya pernah khutbah Jumat di daerah Bekasi Timur, itu di kantor instansi pemerintah. Jam 11:30 itu harusnya udah Jumatan. Kemudian sampai jam 12:05 belum pada datang. Nah, ada yang marbotnya ini ya udah cukup sepuh dari warga sekitar. Beh, ini pada kemana jemaah beh? Tat mungkin diundur kali ya. Diundur Sabtu gitu, saya bercandain. Mana ada Jumatan hari Sabtu beh? Bukan Tat, kayaknya ntar jam 12-an lewat kali begitu. Nah ternyata pimpinan kantornya baru ganti, perempuan, seorang Nasrani. Ya, jadi apa? Nggak tahu sengaja dihalangi, nggak tahu bagi dia adalah jam istirahat jam 12, nggak tahu gimana, pokoknya rapat sampai lempeng jam 12 baru pada bubar. Dan betul, setelah selesai saya dibawa ke ruang khotib sambil disuguhin makanan, kemudian disampaikan permintaan maaf, Ustaz mohon maaf kita baru ganti kepala kantor dan seterusnya. Jangan menghalangi orang sholat. Ujung-ujungnya apa? Dapat cerita dari beliau, capaian targetnya lebih tinggi saat dipimpin sama orang yang sholatnya rajin. Ya. Jadi sudah nyata lah, banyak cerita. Ya. Kalau keimanan illal ladzina amanu, tidak pengen lafi khusrinnya lafi naqsi, nggak pengen hidup merasa kurang terus, nggak pengen hidup kemudian tidak ada kebaikannya, nggak pengen hidup kemudian ketipu orang, nggak pengen hidup suka ceritain kesalahan orang, nggak pengen hidup kita penuh dengan apa? Kelemahan, ya, kemudian penuh dengan hukuman, kerusakan dan seterusnya, maka landasannya adalah iman, dan konsekuensi keimanan yang pertama adalah salat. Satu. Makanya walaupun perintah salat belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diturunkan, tapi sejak kenabian di awal-awal kerasulan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah lebih dahulu diperintahkan salat. Salat apa? Salat qiyamul lail. Nah, bikin standar merubah hidup itu dengan merubah cara kita menyikapi waktu malam kita. Wa minal laili fatahajjad bihi qumil laila illa qalila. Kata Imam Syafi'i, doa yang dipanjatkan di sepertiga malam saat tahajud seperti anak panah yang melesat tepat pada sasarannya. Jadi kalau kita mau minta apapun Bu saat tahajud, kata Imam Syafi'i,
Ya, beliau simpulkan begitu. Tapi kalau kita rujuk kepada hadis Nabi, ada wala in sa'alani la'utiyanna hal min sa'ilin. Ya, ada enggak yang mau minta? Kata Allah, mana sini yang mau minta sama saya? Hal min mustaghfirin, mana yang mau istighfar? Jadi merefleksi salat itu bukan dengan salat sunnah di siang hari, bukan dengan salat duha, tapi salat fardu dulu. Dan merefleksi setelah salat fardu, salat sunnah pertama yang paling utama adalah salat tahajud. Salat sunnah terbaik setelah salat fardu adalah salat tahajud, kata Nabi SAW. Dan tidaklah Allah akan mencintai seorang hamba kecuali hamba itu melaksanakan apa-apa yang mimmaftaratu alaihi, apa-apa yang sudah aku wajibkan kepadanya. Jadi yang dievaluasi pertama salat 5 waktu. Ya. Bukan salat 1 waktu seminggu. Ya tadi Jumatan. Kalau Jumatan mah rame, apalagi ada Jumat berkahnya rame. Pasti rame. Ya. Nah, setelah kita refleksikan bagaimana salat 5 waktunya, mari kita menguatkan tahajud kita. Nah, ini evaluasi kita menjadi cita-cita 2026 lah. Kita perbaiki semua. Ada apa dengan negara ini, lingkungan kita, alam kita, manusia kita, SDM kita, generasi kita. Apa yang bisa diandalkan, Bu? Kondisi anak, panggilan umur 5 tahun ayah bunda, 12 tahun bisa bunuh ibu, anak SMP di Tapos bisa bunuh bapaknya kandungnya sendiri, abang bisa bunuh adik, yang nge-vape udah banyak artinya narkoba udah banyak. 10 gadis dijajarin, berapa yang masih gadis? Bisa ada datanya. Apa yang bisa diandalkan, Bu, dengan generasi begini coba? Gimana cara kita ngerubah nih sekarang? Saya hari apa? Senin, hari Sabtu kemarin sore itu ada training ya, maksudnya seminar parenting. Saya hadir sebagai peserta, pengen belajar saya. Disebutkan data-data yang mengerikan luar biasa, dan beliau menyimpulkan apa? Menata ulang Indonesia dengan menata ulang anak usia dininya. Nih, anak usia dini per hari ini harus ditata ulang. Kalau mau natanya dari SMP udah telat, kata beliau. Apalagi menata anak SMA udah telat. Apalagi anak kuliah telat. Nah sekarang kalau bukan mutus generasi, kita memperbaiki generasi ke depan nih, anak usia dini sekarang. Jauhkan dari gadget salah satunya. Jangan pernah mengenalkan gadget sebelum umur 5 tahun, kata beliau. Ini harus diperbaiki nih. Kalau enggak, sensoriknya, pertumbuhannya terganggu, motoriknya terganggu, mentalnya terganggu, kecerdasan verbalnya terganggu, ya, suka tantrum gak jelas, ngomong kadang terbata-bata. Kenapa? Sering nonton reel, Instagram yang tayangan-tayangan singkat, video-video yang gak jelas dan seterusnya. Di Australia saja sudah dibuat aturan sebelum usia 16 tahun haram, ya, anak-anak usia di bawah itu punya akun sosial media. Kalau sampai platformnya tertangkap tangan, ya, ketahuan, itu dendanya sampai sekian ratus miliar rupiah. Saya lupa angka persisnya. Nah, kita belum sampai ke sana ini. Ya, nah, ibu tahulah, punya cucu semua kan, ya, punya anak masih di bawah usia dini semua. Ayo kita perbaiki satu. Kuatkan iman dengan perbaiki sholat, kita perbaiki tahajud. Di situ awal semuanya. Satu. Yang kedua, kesempurnaan iman, kata Nabi SAW, adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Simbol keimanan yang sempurna, yang paling baik imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka menanamkan akhlak nomor 1 dulu dibandingkan ilmu. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebelum mengatakan berimanlah kepada Allah, jangan syirik, sebelum mengatakan kalau berbuat baik syurga, berbuat dosa neraka,
Sebelum ada syariat apapun, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi sudah disebut sebagai innahus shadiqul amin radina bihi. Kalau Muhammad dia orang jujur, orang amanah, kita percaya semua, kita ridho dah apapun kata dia. Kalimat itu terlontar dalam peristiwa peletakan kembali batu Hajar Aswad. Orang-orang berantem, ribut, rebutan, pengen narok batu Hajar Aswad. Abu Thalib ngasih saran, gimana kalau kita tanya Muhammad saja yuk? Mungkin dia punya pendapat. Apa kata mereka? 12 suku sepakat. Oh ya udah, kalau Muhammad mah kita percaya dah. Dia mah orang jujur, dia orang amanah. Itu akhlak bukan, Bu? Akhlak. Gara-gara Rasul orang yang jujur dalam berdagang, orang Yaman, orang Syam, ya kalau kedatangan Nabi aman, nggak pernah merasa tertipu. Sehingga orang-orang Mekah juga untung, Bu. Ini dagang dari mana? Oh ini dagang barang dari Mekah. Oh tempatnya Muhammad ya. Oh ini nggak apa-apa, sini. Kita percaya dah kalau Muhammad mah. Orang kampungnya Muhammad ya. Ini sini. Orang-orang Arab pun mendapatkan keuntungan atas nama baik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal jujurnya tuh. Makanya sebelum Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, mereka mah seneng sama Rasul itu. Ya. Gak pernah ada satupun yang benci sama sekali, gak ada. Yang dagang makin untung, Mekah namanya jadi bagus. Barang dari Mekah gak akan bilang oh ini barang imitasi, tipuan, palsu, enggak. Mereka punya nama orang baik di situ. Nah hari ini kan subhanallah, saya kalau waktu masih kecil ingat betul ya, kalau ngelewat orang tuh, misi Pak Ji numpang lewat, misi Pak RT sehat. Coba anak sekarang, Bu. Coba, gak usah Pak Haji dah, saya dah. Si Bang, udah gak ada lagi tuh misi Bang. Lah kita dulu masih ada, misi Bang, lewat Bang. Coba. Ya. Kita diajarin kalau ngelewatin kerumunan pakai mobil buka kaca jendela. Ini hari ya Allah. Minimal klakson minimal. Ya. Ini udah kagak klakson, udah kagak buka jendela. Mudah-mudahan karena kagak ngeliat ada orang, mudah-mudahan husnuzon kita. Saya dapat cerita begitu. Dulu mah kita kenal banget sebelum dia jadi orang mah. Memang dulu kagak orang saya gituin kan. Belum dia jadi orang mah kita tahu betul dia mah. Asal lewatin itu mampir, Bang, ayo Bang. Sekarang udah jadi orang, boro-boro punya mobil 9, kaca kagak pernah dibuka. Lewat asal lewat, martabak kagak nyampe, begitu Bu. Kali nurunin martabak gitu kali, sampai digituin. Dulu aja datang-datang ke kita. Subhanallah. Udah jadi orang aja, martabak kagak pernah turun, asal lewat, begitu. Ini kan masalah adab semua. Adab, akhlak. Ya. Bagaimana orang zaman dulu kalau seorang ibu udah ngomong itu bertitah itu. Enggak ada jawaban, enggak ada sanggahan, enggak ada tanggapan. Siap mah, siap bun. Nggih, dalam. Kan gitu. Sami'na wa ata'na. Ini hari ini belum lengkap ngomong udah disanggah. Udah lengkap ngomong dibantah. Bukan lagi seperti titah. Jadi kebetulan tah semua itu. Ya, disanggah, dibantah, tidak dianggap sebagai titah. Ya. Bahkan tidak jarang dan tidak sedikit kita mendengarkan banyak cerita tentang hilangnya akhlak itu dalam bertutur kata, murid kepada guru. Ini sekarang saya baru baca tadi pagi berita ya, lembaga hukum advokatnya Muhammadiyah kalau nggak salah, saya lupa tingkat Depok apa tingkat pusat, sedang membahas satu usulan regulasi hak imunitas guru. Jadi guru tidak boleh lagi dikriminalisasi oleh siswa dan orang tua siswa. Jangan cuman DPR doang yang punya hak imunitas. Ini sedang dikaji sama teman-teman Muhammadiyah, mohon doanya ini. Jadi
Harus guru sekarang mau ngajar takut, Bu. Sedangkan muridnya itu seolah-olah sebagai raja di dalam kelas. Gue udah bayar lu jadi guru, begitu. Udah bayar SPP mahal-mahal, enak aja dan seterusnya. Gak jarang guru banyak yang curhat, udah gak dianggap, gak dihargain, diledekin, ada yang diisengin. Gimana mau berkah negeri ini? Gurunya saja digituin, Bu. Subhanallah. Susah gitu ini. Ya rusak ujungnya. Tonggaknya pendidikan ilmu akhlak adalah guru. Makanya ada dalam bahasa Arab itu ada istilahnya, kalau pendidik itu ada 4. Ada satu mudarris, ada satu muallim, ya. Kemudian ada satu mudarrib, ada yang keempat murabbi, 4. Mudarris itu biasanya pendekatannya metode. Pengajar dengan metode. Fokusnya metode. Kalau mudarrib, dia coach, bahasa Inggrisnya coach, pelatih. Maka biasanya pendekatannya adalah pendampingan. Ya, coaching, pendampingan. Yang ketiga adalah muallim, pendekatannya ilmu, konten. Pinter yang nguasain segala macam konten. Ya, mau belajar apapun ngerti. Perkalian 1 kali 1, mau pakai jalan manapun bisa ya. Mau pakai rumus apapun bisa. Itu muallim, kontennya menguasai. Yang keempat murabbi adalah apa fokusnya? Pendidikan akhlak. Dia fokusnya adalah tentang karakter dan akhlak. Tapi jangan lupakan yang kelima, yang kemudian digunakan oleh Triple IT ya di Malaysia. Kayak kalau di Indonesia itu kayak Ustaz siapa namanya, Allahumma sholli Muhammad, ada Dr. Hamid Fahmi Zarkashi dan seterusnya, itu pakai konsep yang kelima, menyatukan seluruhnya dengan istilah muaddib. Muaddib, sang pengantar adab. Ini diambil dari mana? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku telah diajarkan adab oleh Tuhanku secara langsung, dan dialah Allah yang telah ahsana ta'dibi, berbuat ihsan dalam mengajarkan adab kepadaku. Kalau sudah adab berarti dia ngajarin ilmunya, dia melakukan pendampingan, dia menguasai metodenya, dia mendidik akhlaknya. Sekarang ini belum ada muaddib. Yang banyak adalah jago metode mudarris, pinter ilmunya muallim, bisa mendampingi walaupun ilmu kurang mudarris. Cuman karena punya pengalaman. Saya bisa ngajarin renang nggak bisa kalau saya punya pengalaman berenang, walaupun saya nggak pernah belajar berenang langsung. Bisa nggak saya jadi coach? Bisa aja. Karena punya pengalaman. Banyak nggak guru yang punya pengalaman? Banyak, Bu. Di daerah-daerah 20 tahun jadi guru mulu. 20 tahun guru SD kelas 1 terus. Jago nggak dia itu? Jago untuk mendampingi mah. Betul nggak? Tapi kontennya menguasai lebih nggak? Enggak, orang nggak di-upgrade. Ya. Makanya 5 poin itu ujungnya muaddib tadi. Nah, Islam atau innal insana lafi khusr illa alladziina amanu, konsep keimanan yang kedua adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Bagi Nabi disebut dengan adab, bagi umatnya disebut dengan akhlak. Maka kalau ada yang tanya, Ustaz, apa bedanya adab dengan akhlak? Saya menjelaskan sederhana. Adab itu dari Allah kepada Rasul, akhlak itu dari Rasul kepada umatnya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya ini menyempurnakan akhlak umat saya, tapi Allah mengajarkan kepada saya adab. Zaman dulu saya SD masih ada itu. Akidah, akhlak, pelajaran. Kurdis, Quran, hadis, sirah,
Nabawiyah. SKI ada sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab. Sekarang dapat itu di mana? Ya. Nah, yang ketiga, landasan iman adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu. Ketika Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah kaitkan khalaqal insan. Kalau insannya Allah sebut innal insana lafi khusrin, jangan sampai khusr, maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Allah tuh menciptakan manusia dan Allah perintahkan wahai manusia Iqra. Maka ilmu. Orang beriman itu orang yang berilmu. Ya, hari ini tahun lalu lah, SPMB tahun lalu, di tempat ipar saya di Purworejo sana, SD negeri yang daftar SPMB-nya cuma 1 orang. Cuma 1 orang. Ada pesantren sudah lama berdiri tahun 94-95 di daerah Bogor. Ya, udah punya sekian lulusan. Tahun lalu dia buka SMA pesantren, yang daftar cuma 2 orang. Akhirnya ditutup sudah. Tinggal meluluskan yang kelas 2, kelas 3, tutup. Akhirnya buka cabang SD yang baru. SMA-nya udah bubar pesantrennya. Ini potret pendidikan Bu hari ini. Ya, pada saat yang sama kemudian kelas terbatas dimasukin 50 siswa. Itu kalau satu kentut kebauan semua. Betul nggak? SMA kelas sempit dibikin 50, nggak akan bisa efektif. Tanya sama semua guru, tanya sama semua pengelola pendidikan, nggak akan efektif. Ini sudah mereduksi tujuan daripada pendidikan itu sendiri. 12 orang satu kelas, satu ribut dengan temannya saja nggak akan bisa efektif. Bagaimana 50 orang? Sekolah swasta akhirnya pada bangkrut, pada tutup dan seterusnya. Kenapa nggak ditaruh di swasta? Biayain sekolah swastanya, selesai. Belajar agamanya yang berminat makin berkurang, pelajaran agamanya makin dipersempit, hanya pendidikan agama Islam. Dulu ada Kurdis, ada akidah akhlak, ada sirah nabawiyah, ada pengajian Al-Qur'annya, pelajaran Al-Qur'annya, Iqra-nya, ada bahasa Arabnya dan seterusnya. Makin ini disimpulkan hanya dengan pendidikan agama Islam. Agamanya dipersempit, jamnya dipersempit. Seminggu sekali. Awalnya 2 jam, sekarang 1 jam pelajaran. Dikurangin jamnya, dikurangin pula tunjangan guru agamanya. Udah yang berminat berkurang, konten pelajaran agamanya dikurangi, jam pelajarannya dikurangi, hak gurunya juga dikurangi. Habis sudah, mau gimana? Makanya gampang sekali Bu, membuat khusr hari ini. Hancur, binasa, rusak, rugi, saling bantah-bantahan, saling ungkap kesalahan, mendapatkan hukuman Allah. Semua gak ada baik-baiknya karena gak ada kebaikannya. Semua makna khusr tadi 2 saja kesimpulan saya. Jauhkan umat Islam dari masjid, jauhkan umat Islam dari ilmu. Selesai kita. Ya, jauhkan dari masjid, jauhkan dari ilmu. Habis. Apa esensi kita berpendidikan sekolah? Salah satu tujuannya dalam undang-undang kita pasal 33 itu apa? Salah satunya akhlak mulia, ada di situ. Ya. Negara berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berlandaskan kepada iman dan takwa dan seterusnya kan, sampai berakhlak yang mulia. Jadi kalau sistem pendidikannya nggak dibangun, nggak diperkuat,
nggak punya akhlak, orang minat ke sekolahnya berkurang, gimana mendidik akhlak? Gimana kemudian bisa menciptakan generasi yang baik? Dan yang lebih khusus lagi, jauhkan dari masjid. Sekarang bisa kelihatan kapan anak-anak kita ada di masjid, Bu. Bentar lagi mau terawih, ya, paling semangatnya awal terawih aja itu, ya. Sama pas bedugan, ya, apa tuh, malam takbiran, rame. Bandingin sama malam tahun baru, lihat anak-anak ramean mana? Malam takbiran sama malam tahun baru, ramean mana? Ya. Sadar tidak sadar proses ini sudah berlangsung lama, dan memang cara menyelesaikannya nggak bisa sekejap mata. Maka betul kata yang memberikan seminar parenting, saya kemarin, Bu, terus terang belajar seminar parentingnya itu dari non muslim, karena dia nggak pakai unsur agama, tapi saya datangkan pendekatan agamanya. Oh, dia ngomong begini, saya ambil ayat, oh iya cocok nih emang. Dia ngomong begini, teori psikologinya, kemudian saya cari hadisnya, cocok emang. Ya, dia bicara tentang pendidikan anak itu 4 fase. 1 sampai 6, 6 sampai 12, 12 18, 18 berikutnya sampai 24. Kalau Sayyidina Ali 1 7, 7 14, 14 21. Artinya apa? Pendidikan anak ada fasenya, cocok ini. Ya. Jadi kita belajar ilmu dari mana sih, nggak apa-apa. Saya nggak paham psikologi, saya nggak paham misalnya tentang ilmu praktisi yang sudah berkecimpung 20 tahun tentang mendidik anak usia dini, kita belajar. Seminarnya kita datang. Ya. Nah, jangan kemudian menjadi orang-orang yang seperti seperti lilin gitu ya. Kitanya udah generasi sekarang mengapa terang. Tapi setelah itu makin lama generasi ke bawahnya makin bukan luber, apa namanya itu? Luntur, bukan luntur, apa namanya itu? Ya, meleleh. Itu dia. Habis itu. Tegak kita di atas, tapi karena kita nggak peduli, kita terang sendiri. Ujungnya yang generasi di bawah kita, anggaplah yang paling bawah ini anak usia dini sekarang, ketiban sama yang di atasnya. Mereka ketiban sama kita, ujungnya lampu kita pun mati. Apalagi kalau sudah lampu kita mati, ya sudah, tidak lagi disebut sebagai lilin yang bermanfaat. Innal insana lafi khusr. Cukup? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.